Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Engkau sangat baik dan teramat baik dalam setiap proses kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kesempatan yang Engkau berikan kepada kami boleh mendengarkan renungan-Mu dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap renungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul tentang kesetiaan Allah. Sebagai fondasi firman Tuhan kita pada saat ini, marilah kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 9 yang berbunyi demikian, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Salah satu kebenaran terbesar yang diandalkan oleh orang-orang kudus Allah sejak berabad-abad lampau adalah kesetiaan Allah. Kesanggupan Allah kita untuk dipercaya. Dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 9 ini, Paulus mengawali suratnya kepada jemaat di Korintus dengan mengucapkan salam di dalam ayat 3 yang berbunyi demikian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lalu, di dalam surat Korintus ini juga dilanjutkan dengan ungkapan syukur, ya, yang terdapat dalam ayat 4 sampai 9. Paulus selalu berusaha melayani jemaat di Korintus untuk menanggapi Allah yang selalu dapat diandalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang sesuatu apa yang dapat kita andalkan. Jika kita berbicara sesuatu apa yang dapat kita andalkan, tentunya kita mencari tahu terlebih dahulu. Di kehidupan kita sekarang ini, pada saat kita ingin berteman, pertama-tama kita melihat karakter dari diri seseorang. Dia setia atau tidak? Sesuatu yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya yang dimasukkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus adalah tentang karakter Allah. Dengan demikian, sebaliknya, dalam kehidupan kita, jika kita melihat atau jika kita ingin melihat, jika kita ingin berbagi cerita, suka, duka akan permasalahan yang kita miliki atau yang kita alami, tentunya kita melihat karakter dari diri seseorang. Dapat diandalkan atau tidak. Kira-kira kita berbagi cerita, nyambung atau tidak orangnya. Dan pastinya, dia setia atau tidak, untuk tidak membeberkan masalah kita kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama menyadari bahwa sekarang ini mendapatkan seseorang memiliki karakter setia kepada kita sangatlah susah sekali. Tetapi Paulus dalam surat 1 Korintus menekankan karakter Allah yang bisa dipercaya dan mendorong jemaat di Korintus untuk menanggapi dengan rasa percaya dan kesetiaan kepada Allah yang bisa dipercaya. Dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 9, kita melihat kesetiaan Allah dapat kita petik, yaitu yang pertama, kesetiaan Allah tak berubah. Allah kita adalah Allah yang setia. Kesetiaannya tak pernah berubah. Ia mengasihi kita tanpa syarat, bahkan ketika kita manusia berdosa, ia tetap mengasihi kita. Asalkan kita mau berbalik dan bertobat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih kepada
Ketika Allah memanggil kita kepada persekutuan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya persekutuannya, artinya mempersatukan kita dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus supaya kita boleh hidup meneladani seperti Dia. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia dalam terang. Hal ini, ah, Yesus menekankan ada persekutuan seseorang dengan yang lain dan darah Yesus, anaknya, itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan kata sekutuan juga adalah ciri khas jemaat Kristen yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Di mana persekutuan ini adalah salah satu ciri khas jemaat orang Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 yang berbunyi demikian. Mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan Allah kita tak berubah. Yang memanggil kita pada persekutuan anaknya, Ia memanggil kita melalui anugerahnya. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4. Ya, di mana mengatakan bahwa Dia akan memanggil kita dengan melalui anugerahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hal ini kita tahu bahwa Paulus dipanggil menjadi rasul. Sedangkan jemaatnya dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai jemaat serta para pembaca Alkitab, kita dipanggil untuk percaya. Meskipun di dunia ini sangat susah sekali untuk mendapatkan karakter seseorang yang setia. Tetapi kita melihat bahwa kita memiliki dan percaya bahwa ada kesetiaan yang tak berubah, yaitu ada pada Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, bukti kesetiaan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ya, di mana ini adalah satu bukti kesetiaan Allah kepada kita yang mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita dapat menanggungnya. Ini adalah salah satu kesetiaan Allah kepada kita. Salah satu bukti kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat ini juga salah satu sering ya kita dengar. Akan tetapi dalam hal ini Paulus menegaskan bahwa Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kita atas dosa dan cara-cara untuk melepaskan diri dari godaan dosa yang begitu mudah menyerang dan menghancurkan kita. Dengan menegaskan ini, sekali lagi Paulus mengatakan kesetiaan Allah yang kita sembah dapat kita percaya dan andalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bukti kesetiaan Allah dalam Alkitab mencatat ada begitu banyak sekali. Baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru.
Dalam salah satu kesetiaan Allah yang kita rasakan sampai saat ini, sampai sekarang ini adalah kasih-Nya yang begitu sempurna untuk memberikan anugerah keselamatan kepada kita secara percuma-cuma. Kita juga tahu kalau kekristenan yang di kalau kekristenan yang didasarkan kepada keyakinan teguh kita kepada karya keselamatan yang dikerjakan Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan karya keselamatan menunjukkan bahwa kenyataan akan hidup yang kekal itu ada. Dan hal ini kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28. Sebagai pengikut Kristus, kita mengimani bahwa ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, maut sudah dikalahkan dan kita akan hidup bersama Allah sepanjang kekekalan. Dan kesetiaan Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kesetiaan Allah tidak dapat dibatasi dalam situasi dan kondisi kita. Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu setia menyertai kehidupan kita. Asalkan kita mau percaya dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 54 ayat 10 yang mengatakan demikian. Yesaya pasal 54 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini adalah suatu firman Tuhan yang sangat luar biasa, di mana ini menunjukkan bukti kesetiaan Allah kepada kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Biar sekalipun gunung-gunung berancang dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kehidupan kita. Dan perjanjian damainya tidak akan tergoyang. Ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukti Tuhan, bukti kesetiaan Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang dapat dipercaya. Maka tidak heran kalau Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk menanggapi kesetiaan Allah dengan percaya. Karena kesetiaan Allah dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Kesetiaan Allah itu tidak pernah mengingkarkan janjinya kepada kita. Dia selalu menempati janjinya kepada kita. Dan kesetiaan Allah selalu ada bersama kita. Kesetiaan Allah juga adalah berdasarkan kasih-Nya yang begitu besar. Dan kesetiaan Allah adalah sempurna dan mahal, tidak dapat ditukarkan dengan apapun. Kesetiaan Allah hanya mau menuntut kita hidup untuk memuliakan namanya dalam kehidupan kita. Ketika Allah terlebih dahulu sudah menunjukkan kesetiaannya kepada kita, dan kita harus memiliki respon untuk memilih hidup setia dengan Allah tanpa menjual keimanan kita. Maka yang kita lakukan bagi Tuhan tidak sia-sia. Kita akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita saat ini maupun hidup yang akan datang nanti. Karena dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang mengatakan demikian kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dengan persekutuan dalam Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia.
kita akan memperolehkan buah dalam kehidupan kita, buah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dalam untuk menjalani semuanya, kita tidak perlu takut, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Permasalahan yang kita miliki, badai kehidupan yang kita alami, Tuhan setia memegang kita. Tuhan setia dalam menyertai kehidupan kita. Tuhan setia dalam memelihara kehidupan kita. Maka dari situ, tidak ada alasan untuk kita tidak memiliki setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita terlebih dahulu setia kepada kita. Baik, inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada kita. Bila firman Tuhan ini menjadikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk sebagai ucapan syukur firman Tuhan ini. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada, dan kesetiaan-Mu ya Tuhan adalah kekal. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Kesetiaan-Mu Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Kesetiaan-Mu Tuhan adalah kesetiaan yang sempurna. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesetiaan-Mu selama ini dalam kehidupan kami. Jikapun kami tidak setia ya Tuhan, ingatkan kami untuk kembali kepadamu, supaya kami boleh setia kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dan biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sekadar kami dengar, tetapi kami boleh lakukan dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dan kehidupan kasih tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.